الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من العباد بالماسر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه السالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. Sadaqallahul Azim. Jemaah Jumat yang berbahagia, pertama tentu sama-sama kita memuji Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kesehatan, nikmat yang tak terhitung, serta kesempatan hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama, bertemu kembali dengan yang lama tak bertemu, bertemu dengan yang selalu bertemu, terus terikat kasih sayangnya, dan semoga dengan doa-doa kita bersama menjadi sebuah kekuatan. Ketika itulah Allah menurunkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan hidup, contoh teladan dari seorang manusia kepada manusia yang mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadikan kelak kita orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia, damai dan selamat. Sebagaimana tempat asal muasal manusia itu di sisi Allah. Tentu rugilah orang-orang yang tidak kembali ke tangan Allah dan dia terbuang dari sisi Allah karena ketidaktaatannya. Karena itu melalui mimbar Jumat yang mulia ini, hati berpesan untuk diri sendiri dan kita semua. Mari kita selalu istiqomah. Sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya dapat kita lakukan karena Allah. Itulah jalan kita untuk kita mendapat meningkatkan ketakwaan, rasa cinta kita kepada Allah SWT. Jemaah Jumat yang berbahagia, masa berganti masa, pemimpin berganti pemimpin, tapi kita tetap berada di dalam kebersamaan di negeri ini. Namun masa depan kita tidak pernah tahu, tapi kita tetap berusaha hari ini untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kita sama-sama membaca keadaan yang ada pada saat ini, peralihan pemimpin, siapa pemimpin, dan kita harus mengikuti pemimpin. Tapi apakah setiap pemimpin yang menyalahi kodratnya di dalam memimpin harus kita ikuti? Sesungguhnya pemimpin yang sesungguhnya adalah Allah SWT
kepada kita yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena itu kita tidak akan boleh putus dan lepas untuk berpegang pada pedoman yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hal itulah yang kita melihat ke depan, bahwa berapa besar tantangan kehidupan manusia, terutama masyarakat kita di Indonesia, perkembangan dunia di negeri lain dan di negeri kita tidak lagi sama yang dulu dan sekarang. Tapi setidak-tidaknya zaman sekarang memerlukan sebuah pengetahuan yang tinggi untuk kita bisa mengatasi segala problematika hidup kita. Tidak hanya problematika pribadi, tapi untuk keluarga, masyarakat, dan kemajuan bangsa. Tentunya kita berharap pemimpin yang terpilih bisa membawa kita mendapatkan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mereka-mereka yang salah bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka-mereka yang berprestasi, mereka akan tingkatkan prestasinya untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Di dalam sebuah hadis dari hadis riwayat Ad-Darqutni, Rasulullah SAW menyampaikan pesan pada kita. Kalau Rasulullah SAW ahsama hasita ala ummati, Rasulullah SAW berpesan, ada satu ketakutan yang telah akan menimpa umat. Artinya zaman berkembang, harta Allah pun terkuras. Beliau mengatakan yang pertama, ada 4 yang kekhawatiran yang ditanamkan kepada kita. Yang pertama adalah babirul butuh, perut besar. Pesan-pesan ini memang kalau kita melihat atau kita membaca dari beberapa salaf, Rasulullah seringkali tidak menyampaikan pesan itu panjang-panjang, tapi dengan poin-poin atau pointers penting. Artinya kabirul butuh ini adalah akan datang pada suatu zaman nanti umatku yang ditakutkan kepada umatku, dia hanya mementingkan agar perutnya besar. Yang dimaksudkan dengan perut besar bukan karena fisik perutnya yang besar, tapi lebih cenderung untuk mementingkan kepentingan perut ke bawah. Karena sisi dalam kehidupan manusia terbagi 2, ada bagian perut yang ke bawah dan ada perut yang ke atas. Perut yang ke bawah ini adalah cenderung kepada nafsu besar, sehingga karena dorongan nafsu itulah segala cara dihalalkan untuk meraih nikmat, untuk meraihkan apa yang dicita-citakan. Tentunya untuk mungkin saja memperkaya dirinya, untuk membahagiakan dirinya atau keluarganya dengan menyengsarakan kehidupan yang lain. Dan ini maksud dengan perut ke atas adalah orang-orang yang mementingkan pikirannya, bahwa kehidupan manusia adalah bekal yang paling utama adalah akal. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 7 kalimat yang meminta kita untuk selalu melakukan pemikiran yang mendalam terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Bukan hanya makna sekedar akal pikiran. Ada afala ta'qilun, apakah engkau tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Afala tatadabbarun, apakah engkau tidak menjelajahinya? Afala tanzurun, apakah engkau tidak teliti terhadap apapun? Afala tadakkarun, afala tubsirun. Semuanya merujuk kepada keutamaan Allah memberikan kita sebagai manusia akal.
Kalau di dalam sebuah teori Darwin yang mengatakan manusia itu berasal dari monyet, ternyata memang tidak terbukti, karena monyet-monyet sekarang pun tak berakal. Memang di dalam ilmu mantik pun dikatakan bahwa al-insan al-hayawan natik, hewan yang berakal. Itulah yang menjadi perbedaan di dalam kehidupan kita di dalam menjalankan syariat Allah. Maka akallah yang kita pergunakan di dalam kita beribadah. Akal pula lah kita dalam memilih rezeki atau meraih sebuah rahmat Allah. Akal pula lah yang meminta kita untuk melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan. Tapi bila akal itu hilang, setidaknya kita mengatakan dia menjadi gila. Kalau akal itu hilang, maka dia bisa menjadi hewan. Nah, disitulah letak kehidupan manusia menjadi mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukankah sudah menciptakan kalian sempurna bentuk? Maka teori tadi, teori Darwin pun telah gagal untuk menjawab semua pertanyaan itu. Karena kemuliaan kita adalah akal. Namun tidak cukup dengan akal. Yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini adalah sebagaimana yang ditulis di dalam surat Al-Hijr ayat 29. Allah menyampaikan, "Tsumma sawwahu wa nafa'a fi min ruhi." Atau dalam surat Sajadah ayat 9 juga disebutkan yang sama. Bukankah telah aku kirimkan ruhku pada. Dan di ayat yang lain di dalam surat Az-Zariyat katakan, "Wa nahnu aqrabu min hablil warid." Aku itu lebih dekat dari urat leher. Kalau seandainya kita manusia memahami bahwa kedudukan Allah itu berada pada diri kita saat ini karena adanya ruh itu yang datangnya dari Allah, maka kita akan selalu merasa dekat dengan apa yang jadi pesan-pesan Al-Quran tentunya, atau pesan-pesan wahyu yang disampaikan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Maka kekhawatiran Rasulullah tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Maka benarlah yang dikatakan di dalam surat Al-Hijr, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis." Maka jadilah manusia itu pembangkang atau perusak kehidupan manusia lain. Di dalam ayat lain pun juga dikatakan, "Fal yanzur ila ta'ami." Maka hendaklah kau perhatikan apa yang kamu makan. Sampai sedemikiannya Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita, perhatikanlah yang kau makan. Yang kita makan itu pun juga ada dua jenis, yang masuk ke dalam tubuh dan masuk dalam tubuh kita. Yang masuk dalam tubuh kita tentu ada barang-barang yang halal yang tidak dibenarkan, bahkan barang-barang yang subhan. Begitu juga dalam makanan rohani kita melalui telinga maupun mata, itu juga ada barang-barang yang halal. Karena itulah Allah menunjukkan kesempurnaan kepada kita dengan firman-firman-Nya yang diberikan kepada kita untuk kita telaah, untuk kita pikirkan kembali bersama. Bukankah Allah telah memuliakan kita, tapi kenapa kita tak mulia-mulia juga? Mereka-mereka yang beruntunglah mendapatkan kemuliaan itu karena mereka menjalankan pada jalur kepada rel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah peristiwa, kita mungkin sama-sama mengetahui apa yang namanya negara Mauritania. Di dalam negara Mauritania ini, luasnya tidak seluas Jawa Barat, tidak seluas juga Banten. Luasnya lebih kurang 794 km persegi, sekitar 700 di sebelah timur Afrika, tapi sebuah negara kecil yang hanya penghasilannya dari pariwisata dan hasil bumi, tidak mempunyai minyak. Kalau Indonesia, minyak banyak, tidak hanya minyak dari dalam bumi, sampai minyak kelapa pun juga menghasilkan. Apa yang terjadi? Seorang profesor di Universitas Mauritania itu mengatakan, kalau ingin menghancurkan suatu bangsa,
mudah. Dia mengatakan, turunkanlah kualitas pendidikan dan ajarkan anak didikmu berlaku curang. Tidak perlu menggunakan bom atom, tidak perlu menggunakan senjata meriam ataupun roket. Bangsa itu akan hancur. Saat ini kita miris dengan pendidikan anak-anak kita. Apakah mereka salah makan? Apakah mereka ingin banyak makan karena ingin memperbesar perutnya, atau salah hadiah dari kedua orang tua? Kita membaca atau kita melihat di medsos, apakah itu dalam bentuk konten ataupun apapun, tapi setidak-tidaknya itu telah menegur kita, karena konten-konten ataupun berita dalam media sosial itu yang disampaikan yang bisa kita baca saat ini. Setidak-tidaknya, apakah anak kita demikian juga? Mereka tidak bisa kali-kalian 12 bagi 3 tak bisa dijawab, 6 kali 9 tak bisa. Padahal mereka telah duduk di fakultas, telah duduk di sekolah SMA. Kita teringat orang-orang tua kita yang dahulu ketika masih SD, betapa susahnya dia harus menghafal kali-kalian 13 sehingga baru dia bisa naik ke kelas 2 atau kelas 3. Tapi pada saat ini kita seperti kehilangan jati diri, sehingga itulah yang menjadikan cemooh bagi kita bangsa. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membesarkan anak-anak kita menjadi orang yang berprestasi. Itulah yang terlihat di mata kita. Dan apa kata profesor itu? Profesor itu kemudian menuliskan sebuah spanduk dan dia bentangkan di depan kampusnya. Dia mengatakan, inilah yang kalau mau bangsa seperti ini maka akan hancur. Tapi ternyata negeri itu 80% mayoritas beragama Nasrani, 20% orang Islam, tapi pemimpinnya seorang wanita muslimah, dan dia memiliki pendapatan per kapita devisa dia melebihi dari apa yang kita dapatkan di Indonesia, sekitar $20.000 per tahun. Nah, hal-hal ini adalah menjadi sebuah pemicu pada kita. Dan di masa ta'akhal muslimun, kenapa orang Islam itu mundur? Karena lebih banyak mementingkan perutnya daripada akalnya bekerja. Itulah yang menjadi teguran daripada Abu Ala Al-Maududi di dalam bukunya, kenapa orang Islam itu. Maka saat inilah kita harus kembali bangkit sebagai sebagai bangsa, sebagai orang-orang yang beriman. Kita telah kembali Al-Quran kita ini. Jangan hanya menjadi pajangan di lemari, biarlah dia lusuh karena gesekan tangan kita yang mengumpet berkali-kali, tapi setidaknya kita memahami makna dan arti untuk kita amalkan. Bukankah Al-Quran berpesan, fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua diingatkan kepada kita, yang kedua adalah mudawamatul naum, yaitu mereka yang selalu banyak tidur. Kalau kita mengatakan Indonesia adalah negara gemah-ripah lojinau, banyak yang bisa kita lakukan. Sebuah lagu mengatakan, apapun yang ditanam, dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh dan bisa menghidupkan kehidupan kita. Itu kalau tidak salah dinaungkan oleh seorang vokalis grup band, dan nyanyian itu adalah merupakan pesan-pesan Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa lain. Namun kebanyakan kita tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur itulah maka kita tidak mendapatkannya. Wa mal hayatud dunya illa wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali permainan dan senda gurau, dan kehidupan akhirat itulah. Apakah kita sudah berpikir what next? Setelah ini kita akan kemana? Bukankah kita akan menyatukan ruh kita kembali yang diambil oleh Allah ketika kematian itu datang? Yang ketiga dikatakan oleh Rasulullah, ketakutannya adalah rasa malasnya, rasa malas, al-kasum.
yaitu kehilangan kreativitas dan buang waktu secara percuma. Bukankah itu dalam surat Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beruntung itu adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ketika dia berhubungan dengan Allah, dia serius. Ketika dia sholat, dia serius. Ketika dia berhubungan dalam urusan dunia pun, dengan siapapun dia serius. Dia tidak mau bermain-main dan membuang-buang. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya berbuat yang sia-sia. Penegasan-penegasan ini Al-Quran sudah mengingatkan kepada orang beriman. Itulah yang dicapai oleh orang-orang pada abad ke-9 sampai dengan 13, sehingga kaum muslimin, pakar-pakar keilmuan itu bisa menghasilkan menjadi ilmu-ilmu dunia saat ini, sebagaimana yang dihasilkan Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina dan sebagainya, sehingga menjadi teori-teori dasar dalam kehidupan ilmu pengetahuan. Namun pengembangannya dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Itulah yang mengajak kita harus kembali membaca Al-Quran dengan kesungguhan. Betapa susahnya mereka mengumpulkan hadis, betapa susahnya mereka mencari orang-orang pintar, bagaimana betapa susahnya mereka membuat teori-teori kehidupan. Mereka-mereka itu yang kita tiru hari ini, menjadi rujukan dalam setiap khutbah. Hadis mereka, hikmah-hikmah yang mereka dapatkan. Maka dari itu, bukan hanya menjadi kewajiban orang tua, mari kita yang muda-muda pun harus kembali membangkitkan literasi membaca dan literasi untuk menulis. Inilah yang dianjurkan di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang keempat adalah dhaful yaqin. Makin rendahnya rasa keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Artinya dia tidak mau belajar. Semuanya dianggap dengan pragmatisme, seolah-olah semuanya bisa dipersingkat, instan. Kita telah terpengaruh dalam dunia hedonisme saat ini, sehingga meruntuhkan keyakinan. Setidaknya ada 6 hal yang dapat merusak itu. Yang pertama adalah finansial, 6F, fulus. Cenderungan mereka hanya mengejar cuan. Tapi apakah cuan itu selalu akan memberikan kebahagiaan kepada kita? Apa? Wa fi anfusikum ala fala tubsirun. Sebenarnya satu gerakan saja dari apa yang Allah berikan dari kaki kita untuk melangkah telah menjadi uang. Tapi bukan uang yang harus kita kejar, dikarenakan untuk mencari jalan agar meluluskan sesuatu kecurangan. Maka kecurangan bila muncul apa yang dikatakan oleh profesor tadi, maka itulah yang terjadi saat ini. Di mana-mana adalah kamuflase di dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada tapi tidak ada. Maka kita harus kembali untuk mewujudkannya dalam keyakinan kita dalam Islam. Tidak hanya membangun kesejahteraan, tapi juga menjamin keselamatan masa depan anak-anak kita. Maka kecurangan-kecurangan itulah yang bisa menyebabkan, bila kecurangan dia lulus, dokter pun bisa menyuntik yang salah. Bila insinyur pun berlaku curang karena ilmunya dia dapatkan dengan kecurangan, bangunan masjid pun bisa runtuh. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan kecurangan dan merusak hasilnya? Maka itulah fawailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berlaku curang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah mendapatkan bimbingan Allah, yang selalu ingat kepada Allah dan selalu menghadirkan Allah dalam diri kita, bahwa mata Allah mencatat setiap detik yang kita lakukan. Allah merekam setiap apa yang kita lakukan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati yalqahu mansura. Di dalam surat Al-Isra ayat 13. Bukankah aku telah meletakkan sebuah alat dalam kalung yang tergantung dalam lehermu? Walaupun saat ini kita tidak nampak melihat ciptaan Allah itu, tapi itu adalah perumpamaan yang digambarkan sisi
CCTV Allah untuk merekam perilaku kita sekarang. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti aku akan keluarkan rekamanmu itu dan engkau akan menyaksikan apa yang kau perlakukan dalam hidupmu. Apapun yang diinginkan Allah pasti terjadi. Maka dari itu kebaikan bagi kita saat ini adalah mempersiapkan hari akhirat itu, berbekal dengan hari akhirat itu, dan mengingat-ingat kita bukanlah memiliki umur yang panjang. Hari ini kita harus berbuat baik dan harus setiap saat berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sebelum kita tutup dengan berdoa bersama-sama kepada Allah, sebuah ayat yang Allah ingatkan kembali kepada kita. Afatu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ada sebagian mereka yang beriman separuh kepada Al-Quran, ada yang kufur terhadap Al-Quran. Islam bukan agama prasmanan, memilih-milih mana yang enak untuk kita lakukan, menyingkirkan yang tidak enak kita lakukan. Agama Islam adalah agama yang paripurna, yang harus melekat, dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam itu, keselamatan itu secara sempurna. Kesempurnaan itu milik Allah, walaupun kita adalah tetap berusaha untuk mencari kesempurnaan itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afat daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Ya Allah, ya Rabbana, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kekuatan hanya bila Engkau berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk memahami dan mengamalkan apa yang Engkau tunjukkan kepada kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran adalah syafaat kami kelak di sisi. Ya Allah, Engkau amanatkan kami anak-anak sebagai pelanjut kehidupan kami. Berikan kami kemampuan untuk menjadikan mereka anak yang cerdas, anak yang taat kepadamu ya Allah, menghargai kedua orang tua, dan kelak berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah, kesehatan adalah yang utama bagi kami, agar kami dapat beribadah yang terbaik untuk. Karena sesungguhnya kami akan kembali kepada, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru